Yesus juga untuk bangsa Israel. Nah, lu bangsa apa? Oke, baik, saya akan jawab. Sebenarnya pertanyaan ini sudah sering saya jawab ya, berulang kali, bahkan saya sudah bikin videonya. Tapi kali ini saya akan jawab lagi, apakah Yesus itu hanya diutus khusus bangsa Israel saja atau untuk bangsa-bangsa lain? Kalau kita baca di dalam Injil Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7, di sini dikatakan, kedua belas murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa-bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Ayat ini sering sekali dipakai dan salah dipahami oleh teman-teman kita yang Muslim, yang mengatakan bahwa lihat, Yesus dan murid-muridnya itu hanya diutus kepada bangsa Israel, bukan diutus kepada non-Israel, apalagi kepada orang Kristen. Nah, kalau Yesus dan murid-muridnya hanya diutus kepada bangsa Israel, lalu orang Kristen itu bangsa apa? Apakah bangsa Israel atau bukan? Tentu, kalau mau membaca Alkitab, saya sarankan tolong dibaca secara keseluruhan. Jangan sampai baca satu ayat kemudian menyimpulkan ayat itu, tetapi melupakan ayat-ayat yang lain. Injil Matius pasal 10 ayat 5 sampai ayat yang ke-7 memang benar bahwa Yesus hanya pertama sekali awal mulanya mengutus murid-muridnya kepada bangsa Israel, ya, atau kepada domba-domba yang hilang dari bangsa Israel untuk memberitakan Injil kepada mereka. Yesus hanya mengutus murid-muridnya kepada bangsa Israel, itu benar pada awal mulanya. Tetapi setelah murid-murid diutus kepada bangsa Israel, berharap bangsa Israel bisa menerima Injil keselamatan tentang Mesias yang dijanjikan kepada mereka, yaitu Yesus Kristus. Ternyata banyak orang Israel menolak pemberitaan Injil tentang Mesias itu. Ada yang percaya dan banyak yang tidak percaya. Oleh karena mereka secara mayoritas mereka bangsa Israel tidak menerima Yesus sebagai Mesias mereka, kemudian mereka menyalibkan Yesus dan kemudian Yesus bangkit. Itulah sebabnya Injil keselamatan tidak lagi difokuskan kepada bangsa Israel saja, melainkan kepada seluruh umat manusia. Di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-19 sampai 20 dikatakan, Yesus mengutus kedua kalinya murid-muridnya dengan berkata kepada mereka, pergilah jadikanlah semua bangsa. Ya, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Artinya, pemberitaan Injil tidak lagi difokuskan kepada domba-domba yang hilang dari bangsa Israel. Tetapi sekarang Injil harus diberitakan kepada semua bangsa di dunia. Nah, itulah sebabnya mengapa orang Kristen ketika percaya kepada Yesus, dia adalah pengikut Kristus. Ya, jadi awal mula pertama memang Yesus dan murid-muridnya diutus kepada bangsa Israel. Tetapi setelah bangsa Israel menolak Yesus sebagai Mesias mereka, bahkan mereka menyalibkan Yesus, dan akhirnya setelah Yesus bangkit dari kematian, Yesus memberikan amanat agung atau Yesus mengutus murid-muridnya untuk kedua kalinya dengan memberikan pesan untuk memberitakan Injil kepada seluruh bangsa. Jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, bukan berarti tidak ada orang Yahudi yang tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Mesias. Ada banyak orang Yahudi. Misalnya di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-20, di mana di sini Yesus mengutus ke-70 murid. Di ayat yang ke-17 dikatakan, kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan juga seta-seta takluk kepada kami demi namamu. Jadi ke-70 murid yang diutus oleh Yesus ini, mereka kembali dengan gembira dan lebih hebatnya mereka mengakui bahwa Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan. Kalau kita baca lagi di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-41 dikatakan, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa.
Perhatikan kata-kata ditambahkan 3.000 jiwa. Artinya sebelumnya sudah ada orang yang percaya. Artinya sebelumnya sudah ada orang yang beriman bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat atau Mesias yang dijanjikan. Jadi kalau ada orang yang bilang bahwa Yesus hanya diutus kepada bangsa Israel, murid-muridnya hanya diutus kepada bangsa Israel, itu benar. Tetapi setelah penolakan Israel, akhirnya Yesus memperluas Injil kepada semua bangsa di dunia. Dengan lewat amanat agung bahwa jadikanlah semua bangsa murid. Bukan berarti tidak ada orang Yahudi yang tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Ada banyak orang Yahudi yang kita baca tadi, murid-muridnya 12 murid, mereka percaya Yesus itu Tuhan, Yesus itu Mesias, Yesus itu Juru Selamat. Ya. Kemudian ke-70 murid yang kita baca tadi, mereka percaya Yesus itu Tuhan. Kemudian di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua 41 dikatakan jiwa, ya, orang yang diselamatkan ditambahkan jiwanya 3.000 jiwa. Anda bisa bayangkan 3.000 orang. Ya, 3.000 orang percaya Yesus itu Tuhan, Mesias, dan Juru Selamat pada masa itu. Dan terlebih tentu jumlah mereka semakin bertambah banyak karena murid-murid masih hidup pada saat itu untuk memberitakan Injil. Jadi sekali lagi Yesus bukan hanya diutus kepada bangsa Israel, murid-muridnya juga bukan hanya diutus kepada bangsa Israel saja, tetapi Yesus juga Juru Selamat semua manusia, terutama orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka orang itu disebut pengikut Kristus. Karena Injil keselamatan untuk semua bangsa di dunia, bukan hanya untuk bangsa tertentu. Tuhan Yesus memberkati.